Laut lepas merupakan ekosistem penting yang menjadi habitat ikan pelagi seperti tuna, cakalang, dan juga makarel. Namun, mikroplastik partikel yang berukuran kurang dari 5 mm dari limbah industri dan degradasi lingkungan telah menjadi ancaman serius. Mikroplastik masuk ke rantai makanan laut melalui plankton hingga predator puncak dan mengalami biomagnifikasi meningkatkan konsentrasinya dalam tubuh ikan. Studi menunjukkan bahwa 36,5% dari 504 ikan pelagis dan demersal yang telah diteliti mengandung mikroplastik. Hal ini mengkhawatirkan karena mikroplastik dapat membawa polutan berbahaya seperti POPs, yaitu polutan organik persisten yang berdampak negatif terhadap kesehatan ikan dan juga kesehatan manusia sebagai konsumen. Maka dari itu, isu ini penting untuk diperhatikan dalam konteks keamanan pangan laut. Berdasarkan latar belakang yang telah tadi dipaparkan, ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mikroplastik masuk ke dalam jaringan ikan pelagis di laut lepas. Kemudian yang kedua, sejauh mana biomagnifikasi mikroplastik dalam rantai makanan laut. Dan yang ketiga yaitu, apa dampak potensial dari akumulasi mikroplastik dalam ikan pelagis terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Dan adapun tujuan dari pembahasan ini, yang pertama itu menganalisis mekanisme masuknya mikroplastik ke dalam tubuh ikan pelagis di laut lepas, dan yang kedua itu mengkaji tingkat biomagnifikasi mikroplastik dalam rantai makanan laut, dan yang ketiga itu mengevaluasi potensi risiko bagi kesehatan manusia akibat mengkonsumsi ikan pelagis yang telah terkontaminasi dengan mikroplastik. Tentang konsep biokonsentrasi. Biokonsentrasi adalah proses akumulasi suatu zat seperti polutan atau kontaminan dalam organisme hidup, lingkungan di sekitarnya, khususnya pada media air. Konsep ini sering berkaitan dengan pencemaran lingkungan, khususnya dalam ekosistem perairan. Dalam konteks pencemaran mikroplastik, ikan dan organisme laut dapat mengalami biokonsentrasi melalui konsumsi partikel mikroplastik yang terdapat di air atau mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Mekanisme dasar biokonsentrasi ini melibatkan beberapa jalur utama seperti pada absorpsi langsung pada permukaan tubuh atau insang dan konsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Ikan pelagis ini cenderung memiliki jumlah partikel mikroplastik yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan demersal. Baik, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencemaran perairan ekosistem, yaitu yang pertama ada jenis senyawa pencemar, di mana ada logam berat yang merupakan salah satu jenis senyawa pencemar utama di ekosistem perairan seperti sungai dan lahan basah. Logam berat ini bersifat tidak terurai atau non-degradable dan cenderung terakumulasi di lingkungan, baik dalam sedimen maupun organisme hidup. Beberapa logam berat yang sering mencemari perairan yaitu ada arsenik, kadmium, kromium, tembaga, timah, nikel, dan lain-lain. Sumber utama pencemar ini berasal dari aktivitas industri, limbah domestik, dan pertambangan. Senyawa kromium sangat beracun, di mana bersifat karsinogenik, dengan sumber utama dari industri pelapis logam, pigmen cat, semen, dan penyamakan kulit.
Logam berat dalam perairan cenderung mengendap di dasar dan membentuk senyawa kompleks dengan bahan organik serta anorganik, di mana akumulasi kadar logam berat ini dapat berdampak negatif terhadap ekosistem dan juga kesehatan manusia. Dan di sini sangat dibutuhkan peran enzim dalam biotransformasi, di mana enzim ini berperan penting dalam proses biotransformasi di organisme dalam perairan. Salah satunya yaitu enzim yang berfungsi mendeteksi polutan yaitu cytochrome P450. Enzim ini membantu metabolisme seperti toksikan, steroid, karsinogen. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu ada suhu, di mana aktivitas enzim ini meningkat seiring dengan kenaikan suhu atau mencapai suhu optimum. Namun, di mana suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan enzim. Kedua yaitu ada pH. Setiap enzim memiliki pH optimum untuk bekerja secara maksimal. pH yang terlalu rendah ini atau tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim. Dampak mikroplastik terhadap ekosistem laut dan juga perikanan. Yang pertama itu ada akumulasi dalam rantai makanan. Mikroplastik dikonsumsi oleh berbagai biota laut, mulai dari plankton hingga ikan besar, yang menyebabkan gangguan pencernaan dan juga penurunan populasi organisme kecil. Ikan pelagis lebih rentan terpapar oleh mikroplastik dibanding dengan ikan demersal, dengan kandungan mencapai 250 partikel per individu. Proses biomagnifikasi membuat mikroplastik semakin terakumulasi pada predator puncak sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian yang kedua ada itu efek terhadap kesehatan manusia. Paparan mikroplastik melalui konsumsi oksigen laut dapat menyebabkan gangguan metabolisme sistem imun serta risiko gangguan reproduksi, fungsi hati, ginjal, dan bahkan juga kanker. Selanjutnya itu ada studi kasus. Pada kelompok kami, kasus yang dipilih itu adalah analisis kandungan mikroplastik pada ikan pelagis dan demersal yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Banjar Raya, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kasus ini ditulis oleh Muhammad Faisal Amin, Muhammad Syahdan, dan Yulianto. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Banjar Raya yang terletak di Kecamatan Banjarmasin Barat, Provinsi Kalimantan Selatan. Mengapa lokasi ini dipilih? Karena menjadi titik utama pendaratan ikan dari perairan sekitar. Mikroplastik ini ditemukan dalam ikan yang didaratkan di pelabuhan yang berasal dari berbagai sumber, seperti pada limbah industri, limbah rumah tangga, aktivitas manusia di sekitar perairan, serta degradasi sampah plastik. Organisme yang terdampak dalam penelitian ini adalah ikan pelagis dan ikan demersal yang ditemukan di sekitar Pelabuhan Perikanan Banjarraya. Ikan-ikan ini mengalami kontaminasi mikroplastik yang masuk ke tubuh mereka melalui makanan yang mereka konsumsi, seperti plankton di perairan terbuka dan sedimen di dasar laut. Selain ikan, organisme laut lain yang berada dalam rantai makanan seperti plankton, moluska, dan krustase juga kemungkinan terdampak karena mikroplastik dapat terakumulasi dalam jaringan mereka. Dampak jangka panjang dari kontaminasi ini bisa mempengaruhi ekosistem perairan secara keseluruhan, termasuk predator yang lebih tinggi dalam rantai makanan, seperti burung laut dan manusia yang mengonsumsi ikan tersebut. Bagian data dan analisis. Yang pertama adalah gambaran tingkat pencemaran. Tingkat pencemaran lingkungan dibagi menjadi empat level berdasarkan dampaknya. Level yang pertama, pencemaran ini tidak menimbulkan kerugian bagi manusia, hewan, atau lingkungan. Level kedua adalah menyebabkan iritasi ringan pada manusia dan gangguan ekosistem. Level ketiga menyebabkan reaksi fatal penyakit kronis pada manusia. Level keempat, pencemaran parah yang dapat menyebabkan kematian pada manusia dan hewan akibat tingginya polutan.
Dan kedua, bagaimana biokonsentrasi terjadi dalam kasus ini. Biokonsentrasi mikroplastik terjadi ketika partikel mikroplastik terakumulasi dalam tubuh ikan melalui makanan atau air tercemar. Penelitian di pelabuhan perikanan Bandaraya menunjukkan bahwa ikan pelagis mengandung rata-rata 8,3 partikel mikroplastik per individu, sedangkan ikan demersal mengandung 5,7 partikel. Ikan pelagis ini lebih rentan terhadap biokonsentrasi karena mereka mengonsumsi plankton dan mikroorganisme kecil. Organisme yang kecil mungkin terkontaminasi mikroplastik. Mikroplastik yang terakumulasi dapat disimpan dalam jaringan ikan dan mengganggu fungsi fisiologisnya. Berpotensi berdampak negatif pada kesehatan ikan dan ekosistem. Akumulasi ini juga meningkatkan resiko dalam rantai makanan, terutama bagi predator yang mengonsumsi ikan yang terkontaminasi. Selanjutnya ada dampak dan resiko. Yang pertama, dampak pada ekosistem manusia. Mikroplastik yang masuk ke dalam rantai makanan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Organisme seperti ikan dan plankton sering mengonsumsi sebagai pengganti makanan alami yang mengurangi ketersediaan nutrisi. Akumulasi mikroplastik dalam tubuh ikan dapat menyebabkan gangguan metabolisme, menurun tingkat pertumbuhan dan menyebabkan resiko kematian. Jika tren ini berlanjut, populasi ikan dapat menurun, berdampak pada keanekaragaman hayati. Selain itu, mikroplastik dapat menyebabkan polutan berbahaya seperti logam berat. Ketika organisme laut mengonsumsi mikroplastik ini, polutan dapat terakumulasi dalam tubuh mereka, meningkatkan resiko pencemaran lingkungan dan membahayakan ekosistem secara keseluruhan. Yang kedua adalah resiko terhadap perikanan dan konsumsi manusia. Mikroplastik yang terakumulasi dalam tubuh ikan dapat menyebabkan gangguan fisiologis seperti peradangan, gangguan metabolisme, dan penurunan daya tahan tubuh. Ini berpotensi menurunkan kualitas ikan sebagai sumber pangan, berdampak negatif pada sektor perikanan dan ekosistem laut. Bagi konsumen ini, terkontaminasi mikroplastik dapat membawa resiko yang berbahaya seperti logam berat. Jika dikonsumsi secara jangka panjang, ikan yang mengandung mikroplastik ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan efek negatif pada hormonal manusia. Oleh karena itu, pengawasan pencemaran mikroplastik ini di perairan sangat penting untuk menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Baik, adapun upaya dan rekomendasi untuk mencegah biokonsentrasi ekosistem perairan, yaitu yang pertama ada dengan melakukan regulasi limbah B3, di mana perlu kita tegakkan pengawasan yang tepat, baik dari tingkat desa maupun pemerintah dan daerah, dan perlu penegakan sanksi, yaitu harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan standar internasional seperti Konvensi Basel sangat penting. Kedua yaitu ada pertanian berkelanjutan, di mana mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dengan metode pertanian organik. Yang ketiga yaitu pengelolaan limbah terpadu, di mana dengan meningkatkan infrastruktur daur ulang dan fasilitas pengelolaan limbah B3, termasuk insenerator teknologi tinggi. Yang terakhir yaitu ada konservasi ekosistem, di mana melakukan rehabilitas habitat yang tercemar dari dan terlindungi keanekaragaman hayatinya agar ekosistem lebih tahan terhadap polutan. Baik, yang kedua yaitu ada teknologi atau metode bioremediasi, di mana bioremediasi ini adalah solusi ramah lingkungan untuk mengurangi polutan.
yang pertama yaitu ada mikroorganisme. Dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada untuk mengurangi senyawa beracun, serta fitoremediasi, yaitu menggunakan tanaman seperti bunga matahari untuk menyerap logam berat. Yang kedua ada bioakumentasi dan biostimulasi, di mana penambahan mikroba atau nutrisi ke lingkungan tercemar untuk mempercepat degradasi polutan, terutama yang berada di lokasi terkontaminasi. Yang ketiga itu ada enzim mikroba, dengan menggunakan enzim seperti oksidase dan hidrolase untuk memodifikasi struktur kimia polutan menjadi bentuk yang kurang beracun. Baik, adapun rekomendasinya yaitu kebijakan dan masyarakat, di mana integrasi bioremediasi dalam kebijakan, masukkan biodermiasi dalam regulasi daerah tentang pengelolaan limbah B3 dengan melibatkan ahli mikrobiologi. Kedua yaitu ada pengembangan riset dengan memprioritaskan pengembangan konsorsium mikroba unggul yang adaptif terhadap kondisi lingkungan Indonesia. Ketiga yaitu ada dengan melakukan edukasi, seperti memperluas pelatihan sumber daya manusia lokal dalam penerapan bioremediasi agar pemulihan lahan tercemar dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan tingkat komunitas. Dengan langkah ini diharapkan pencemaran dapat meminimalkan dan kualitas lingkungan dapat diperbaiki secara efektif. Jadi, setelah penjelasan yang telah diberikan oleh teman saya, dapat kita simpulkan bahwa pencemaran mikroplastik di perairan merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap ekosistem dan kesehatan manusia, yang dimana biokonsentrasi mikroplastik terjadi melalui paparan langsung dari air dan konsumsi organisme yang telah terkontaminasi, yang dimana ikan pelagis lebih rentan terhadap akumulasi mikroplastik dibandingkan ikan demersal karena habitat dan pola makanannya. Kemudian, akumulasi mikroplastik dalam tubuh ikan dapat mempengaruhi kualitas ikan, menyebabkan gangguan fisiologis, serta membawa risiko kesehatan bagi manusia yang mengonsumsinya. Mikroplastik juga berpotensi menyerap polutan berbahaya seperti logam berat, yang semakin meningkatkan toksisitasnya. Dengan demikian, pencemaran mikroplastik tidak hanya berdampak pada ekosistem laut, tetapi juga pada sektor perikanan dan keamanan pangan. Adapun saran untuk penelitian atau kebijakan yang lebih lanjut yaitu yang pertama, mikroplastik, studi lebih mendalam diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang mikroplastik terhadap kesehatan ikan dan manusia, serta bagaimana mekanisme penyerapannya dalam rantai makanan. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi, pemantauan, dan mitigasi. Pengembangan teknologi yang lebih efektif untuk mendeteksi dan mengurangi mikroplastik dalam perairan, seperti metode filtrasi dan bioremediasi, perlu dikembangkan dan diterapkan di berbagai wilayah perairan. Kemudian yang ketiga, penguatan kebijakan pengelolaan limbah. Pemerintah harus memperketat regulasi terkait produksi, penggunaan, dan pembuangan plastik, serta meningkatkan pengawasan terhadap limbah industri dan domestik yang masuk ke perairan. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat. Kampanye edukasi tentang bahaya mikroplastik dan pentingnya pengelolaan limbah plastik perlu diperluas untuk mendorong perubahan perilaku dalam penggunaan dan pembuangan plastik. Kemudian kolaborasi multisektoral, diperlukan kerjasama antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi mitigasi yang efektif serta menerapkan kebijakan berbasis penelitian untuk mengurangi pencemaran mikroplastik di ekosistem perairan.